Kenapa akhirnya berani ngerekrut orang? Karena kalau kita biasanya ngerekrut orang tuh banyak pertimbangannya. Nggak perlu tim yang banyak, tapi kita ngegaji mereka sedikit. Tapi kita bagaimana tim yang sedikit gajinya besar. Karena artinya kita mensejahterakan orang, Bang. Yang sedikit ini makmur gitu ya. Makmur sedikit aja, tapi makmur lah gimana, itu PR saya gitu. Nanti kalau ini udah makmur, ya kita tambah lah gitu. Luar biasa targetnya. Banyak itu 9 kan? Enggak lah, Udah banyak yang lain. Udah banyak lah, udah termasuk kategori banyak lah ya. Kenapa akhirnya berani ngerekrut orang? Karena kalau kita biasanya ngerekrut orang tuh banyak pertimbangannya. Ya. Wah, luar biasa. Gajinya dari mana? Gajinya? Gajinya dari mana? Nanti ini orang makan apa enggak? Betul. Betul. Ya pokoknya banyak lah yang ditimbang. Ini ditimbang. Ya orang ini apa? Mau nambah orang gimana? Iya. Orang beneran gua aja segini-gini terus. Ini aja cukup Ya. buat kita doang, buat Iya. makan doang gitu. Ya. Kalau kita ngerekrut Ya. orang, banyak lagi yang kita harus keluarin kan. Betul. Jadi sempat itu juga pasti semua mengalami lah sebagai Ya. pengusaha. Dikala kita pengen maju, pengen punya yang bantuin gitu, tapi kita gimana mau ngebantuin orang segini ini aja udah repot gitu. Nah, akhirnya ada teman saya, Bang saya bilang gini, Ger, gini aja, kalau lu ketakutan, kan semua pasti orang tahu mereka itu datang dengan rezeki. Ya, dengan rezekinya sendiri. Tahu sih, tapi tahu. di dalam hati kecil tuh, wah ini dari Antara mana? yakin sama nggak yakin. Ah, ya. yang dari mana ini? Bener ya nih, bener nggak? Udah lu tes aja gini, lu siapin gaji orang itu misalkan berapa, mau 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, terserah lu. Nah, lu siapin. Ketika lu udah siap, lu rekrut orang. Ketika lu udah rekrut orang, nah kan itu nanti kalau sebulan itu taruhlah lu udah ada orderan, lu tinggal cut kan. Gaji ya udah ada. Lu kasihin aja. Lu hitung sedekah lu lah. Lu Ya, kapan siapin lagi dulu gajinya gitu ya. Tapi siapin dulu gajinya. Wah, bener juga kata gue ya. Lu gue siapin lu, Bang. Gue siapin, dan alhamdulillah sampai sekarang gue belum pernah mengeluarkan orang gara-gara gue nggak ada orderan, Bang. Karena gue pikir mereka itu datang bukan cuma dari rezekinya, rezeki dia itu datang dengan doa-doanya si ibunya mereka, ya, anaknya mereka, istrinya mereka. Nah, yakin di situ, Bang. Gitu. Akhirnya sampai sekarang 9 orang. Ya, 9 orang. Luar biasa. Dari nol, dari calo apa namanya, calo eksekutif. Calo eksekutif. Calo eksekutif. Enggak, masa kerennya calo eksekutif, bro. Dan sekarang gua masih calo. Sekarang masih cuma nyaloin perusahaan sendiri, usaha sendiri gitu. Iya. Ya karena begitu, Bang. Maksudnya gini. Kalau kita mengadakan semua dikerjain di kita, pasti output untuk menggaji pasukan saya segitu kan. Iya, benar. Sekarang gue harus berpikir bagaimana yang sedikit ini, oke lah, misalkan si yang nyablon nih atau yang jahit ini sehari misalkan satu piece misalkan 2.000 sampai 5.000 lah ya. Nah, itu kan dia pasti ada waktu ya, dan seharinya dia pasti ada titik di mana dia nilainya segitu. Misalkan sehari dia dapat 100, berarti dia 100-nya kali 2.000 misalkan 200.000 itu udah titik kan, kecuali dia nggak tidur terus. Nah, ya kan. Nah, bagaimana cara menambahkan, mensejahterakan mereka? Ya dari calo itu, Bang. Berarti jasa calo itu luar biasa. Luar Iya. biasa. Artinya, maksudnya nanti misalkan ada orderan apa, jaket kah, atau bentrok misalkan orderan kaos juga tapi barengan, misalkan kan ada yang 100 tiba waktunya sama kan, orderan tidak mau mengantri. Iya, benar. Nah, yang ini gua pindahin misalkan ke amatir studio nih, Bang. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Tolong lah, bantuin saya, Bang. Oke. Artinya nanti kan saya dapat untung nih, Bang. Iya. Untung itu kan sebenarnya bukan buat pegawai saya, Bang. Maksudnya itu hak saya kan. Betul. Karena tidak dikerjakan sama si Pegawai di situ. Pegawai situ. Nah, saya udah bilang ke ini, saya tolong doain saya, soalnya bisa jadi doa salah satu teman ini yang dikabulkan. Nanti ketika itu nanti ada, tiba-tiba kita nggak usah ngerjain, terus untung jadi dari calo itu misalkan
banyak gitu ya, saya tidak akan mengambil sendiri. Nanti ada berapa persen kita. Iya, kita bagi gitu. Terus gitu bang. Tapi Hidup calo. biasanya anti calo, sekarang hidup calo. Biasanya anti calo, aduh. Tapi gimana cara ngadepin persaingan di Bandung ya? Kita sama-sama tahu kan, Bandung tuh tukang sablon itu di Bandung kan banyak banget tuh. Betul. Persaingan pasti wah luar biasa. Nah, yang pertama pasti itu harus tahu bahwa rezeki itu tidak akan salah alamat ya. Cuma yang lain pasti udah tahu dan tapi itu harus yakin dulu. Terus yang kedua ini kita pertama itu harus beda, Bang. Beda, maksudnya beda? Cari perbedaan, apa sih yang membedakan sablon gua sama sablon lain itu apa? Oh, buat identitas gitu, identitas kita ke publik gitu. Terserah lu, misalkan lu mau pilihan murah-murahan. Oh, amatir studio murah. Iya. Terkenalnya boleh. Orang datangnya karena kita murah gitu ya. Tergantung bagaimana kita memframing apa yang kita mau kasih lihat gitu ya. Terus ya, tapi jangan ini. Oh, di sini bagus. Kalau bagus pun juga bisa bagus, Bang. Iya. Tapi apa yang ada beda di perusahaan kita dibanding terserah lah. Oh, misalkan bukan di teknik aja, dari misalkan ramah gitu ya orangnya, terus kantornya enak, bagus, kayak gini nih bagus nih. Bagus berantakan bagus gitu ya. Terus yang kedua, misalkan ini amatir studio mah udah itu mah yakin lah. Wah, YouTuber, saya yakin banget. YouTuber terkenal. Amin. Kalau dia nanti ada salah atau dia jadi ini menipu, dia akan Ajab. Wah, lu jelek banget, Marus. Sakit lu doain yang bagus-bagus gitu. Gua saingan sama Atta Halilintar sama Ria Ricis. Itu tandanya bahwa amatir itu nggak bakal nipu. Amin ya Allah.